kok doromangan naknya teh. Banyak sarapannya. Mungkin dari antara adik-adik semua pasti tahu apa arti horas ya. Horas itu salam khas orang Batak. Baik, selamat datang di Huta Sialagan. Sialagan nama marga. Dulu ini nama kerajaan Sialagan. Ya, yang dibangun tahun 1501 oleh Raja Laga Sialagan. 1501 berarti umur kampung ini sudah berapa tahun? Alah, 519 katanya. Mana nih matematikanya? 521 tahun ya. Nah, jadi bukan berarti seperti ini kampungnya 521 tahun yang lalu. Ini sudah banyak mengalami renovasi atau pemugaran. Nah, orang Batak zaman dulu membangun sebuah kampung lebih dulu menanam pohon, ya, namanya pohon hariara, dan itu persis di tengah-tengah kampung tersebut. Hariara itu bagi orang Batak dulu adalah pohon kehidupan, ya, dimana kalau pohon itu tumbuh berarti ada air, kalau ada air berarti ada kehidupan. Orang nggak bisa hidup kalau nggak ada air. Nah, berarti kalau pohonnya tumbuh itu pertanda baik, subur. Itulah petunjuk bahwa kawasan tersebut bisa dijadikan sebuah kampung. Yang pertama sekali dibangun bukan rumahnya, tapi tembok. Tembok dari batu mengelilingi kawasan tersebut. Tembok itu fungsinya batas, ya, batas dengan kampung lain. Dan di pintu masuk selalu ada dibuat patung, ya, di sudut-sudut kampung juga ada patung, itu namanya Pangulu Balang. Pangulu Balang itu penjaga kampung. Nah, jadi tidak usah mengeluarkan anggaran untuk bayar security dulu. Ada langsung di depan itu Pangulu Balang yang fungsinya Pangulu Balang itu bisa menjaga kalau ada orang berniat jahat mau masuk ke kampung ini, itu akan dihalangi di sana. Nah, pasti tidak akan bisa masuk ke sini. Nah, jadi saya perlu juga bertanya, lihat dulu kawan-kawannya, siapa yang tidak masuk ke dalam kampung ini? Ada yang nggak masuk? Tadi datang dari sekolah tapi nggak masuk ke sini? Kalau ada yang tidak masuk berarti itu niatnya jahat. Ya ada kan? Dilihat dulu kiri kanannya. Masuk semua berarti semua baik-baik. Ya, kelas 7 SMP Negeri 1 itu baik-baik semua. Tepuk tangan dulu. Iya. Baik, dan dari dulu sudah menjadi tradisi sampai sekarang, apabila sudah masuk dari sana, dihimbau keluar dari pintu yang berbeda. Katanya kalau keluar sana lagi itu menolak rezeki. Ya. Masuk dari sana pasti keluarnya dari sini dulu, ya, karena ada filosofinya itu tadi, tidak boleh keluar dari sana artinya menolak rezeki. Baik anak-anak sekalian, di sini ada kita lihat rumah adat orang Batak. Ini bukan aslinya lagi, ya, bukan aslinya. Dulu di sini hanya ada 3 rumah dan besar, namanya rumah bolon, ya, dan atap aslinya itu dari ijuk. Jadi yang aslinya dulu pernah terbakar, ya, pernah terbakar. Jadi direnovasi, dibuatlah beberapa rumah di sini. Tapi bentuk rumah itu masih tetap dipertahankan seperti yang dulu, di mana menyerupai. Ada yang tahu kenapa rumah Batak itu melengkung begini? Itu katanya dulu menyerupai bentuk perahu. Kenapa dibuat seperti perahu? Nah, orang Batak dulu asalnya katanya dari Cina, dari Mongolia. Nah, kalau ada yang bilang itu di apa namanya, di cerita legenda itu dari apa namanya, ayam kelambu, katanya nggak tahu apa itu legenda. Tapi aslinya orang Batak itu dari Cina, dari Mongolia. Mereka datang menggunakan perahu. Itulah alasannya rumah kita bentuknya seperti perahu. Tujuan nenek moyang kita bikin rumah itu seperti perahu supaya kita generasinya orang-orang Batak tahu
dari mana asal-usul nenek moyangnya. Ya, tahu asal-usul nenek moyangnya. Artinya orang Batak itu tidak boleh melupakan leluhurnya. Jadi nanti anak-anak ini kalau sudah merantau jangan pernah lupa dari mana asalnya ya. Nanti kalau di perantauan udah puluhan tahun di sana, nanti ditanya, kamu marganya apa? Marga Sidaputar ya. Karena dia lama di Bandung, Sidaputar dari mana? Dari Bandung, nanti bilang orang ketawa. Jadi kita harus tahu dari mana asal nenek moyang kita. Dan orang tua juga pasti akan memberitahu dan pesankan sama anak-anaknya di mana kampung leluhurnya, nenek moyangnya. Orang Batak tidak boleh melupakan nenek moyangnya. Dan kalau dilihat ya anak-anak itu di atas itu, ujung rumah itu di belakang seperti perahu ya, bukan kapal ya, perahu. Di belakang ini tinggi, bisa lihat kan? Nah, kalau nggak bisa ada yang nanti manjat boleh diukur ke atas. Di belakang sedikit lebih tinggi dari depan, artinya orang tua selalu mengharapkan harus lebih tinggi, lebih sukses ya. Makanya kalian disekolahkan. Makanya dulu Nomensen datang ke tanah Batak membangun gereja sekaligus sekolah supaya pintar. Nah, jadi kalau orang tua kita seorang petani, jangan pula jadi petani. Jangan mau jadi petani ya. Siapa cita-citanya jadi petani? Enggak ada. Boleh jadi petani, tapi petani berdasi lah. Ya, nang manyuk sakul betong tusan, somon na tuat teh. Kita harus lebih sukses daripada mereka. Itulah artinya rumah di belakang lebih tinggi. Nah, kalau dilihat siapa rumahnya di sini yang ada tangganya, hitung ganjil apa genap? Apa artinya ganjil? Nah, kalau ganjil itu pasti keluarga raja. Anak niraja, buru niraja. Dulu ada yang genap, itu namanya atoban atau pembantu. Nah, jadi semua rumah orang Batak itu pasti tangganya ganjil. Pertanda kita semua orang Batak anak niraja, buru niraja. Makanya berkelakuanlah seperti anak niraja, ya. Berkelakuanlah, berperilakulah sebagaimana layaknya anak niraja. Nah, kenapa pintu orang Batak itu kecil? Iya, sebagian ada supaya kalau orang masuk pasti menunduk. Menunduk artinya memberi hormat, tidak melihat status sosial ekonomi. Orang kaya masuk ke rumah orang miskin pasti menunduk. Artinya sesama manusia harus sama-sama menghormati. Jangan gara-gara dia orang kaya harus dihormati, nggak mau menghormati orang miskin. Semua bagi orang Batak, semua harus sama-sama saling menghormati. Di bawah itu dulu tempat binatang peliharaan mereka ya. Jadi semua dulu kolong rumah itu ada binatang. Makanya agak tinggi. Itu ukuran kerbau lah dibuat. Nah, jadi binatang itu adanya di bawah di kolong rumah. Nah, ornamen yang ada di sini ada namanya singa-singa jaga dompak ya, depan rumah. Itu juga sebangsa dari penghulu balang tadi, penjaga rumah dari roh-roh jahat. Dan warnanya 3. Ya, hanya orang Batak yang punya bendera, warnanya 3. Warna orang Batak itu terdiri dari 3, yaitu una terbalik ketong. Dari atas dulu, putih, hitam. Putih itu melambangkan Banua Gijang, surga. Merah melambangkan Banua Tonga, kehidupan. Hitam, nah ngabu bembulak di tengah malu-malu be. Iya, terdiri dari 3 warna saja. Dan di depan rumah selalu ada cicak. Di rumah siapa ada cicak? Nah, jangan dimatikan cicak ya. Itu simbol orang Batak katanya itu. Di mana cicak bisa nempel, bisa hidup dimanapun. Di rumah orang kaya, orang miskin, dimanapun pasti ada. Itu artinya orang Batak kemanapun
bisa merantau, bisa beradaptasi kemana saja dia pergi. Nah, jadi biar ingat, nanti kalau merantau harus bisa beradaptasi. Dan orang Batak itu termasuk perantau sejati atau orang yang berani berjuang. Paling pantang bagi orang Batak itu, ingat, mengemis. Tidak boleh, harus memperjuangkan hidupnya. Pengemis itu orang malas. Dan selalu dibuat menghadap kepada panusuan atau air susu ibu kita. Itu tadi, jangan pernah lupa ke kampung halamannya. Jadi kalau nanti merantau, udah sukses di sana, jangan pulang kampung. Ini kampung apa namanya? Wah, sok-sokan. Harus ingat kampung halamannya. Ya, kamu nama ngelusi berarti lupa beda orang suku tuh. Jangan pernah lupa kampung halaman. Ya, itulah sekitaran rumah. Di sana ada batu yang bentuk kursi dan meja. Itulah yang dinamakan batu persidangan, pengadilan. Jadi zaman dulu orang Batak sudah tahu pengadilan. Makanya orang Batak banyak pengacara. Ada yang tahu nama pengacara orang Batak? Tersoman parisido berjulete alani cicinen. Orang Batak dulu sudah tahu pengadilan, sudah tahu namanya memutuskan segala sesuatu itu dengan musyawarah. Terbukti sampai sekarang orang Batak itu suka dengan musyawarah, merapot. Anaknya mau kawin, diundang satu kampung, bahkan dari kampung lain untuk membicarakannya. Jadi alangkah baiknya segala sesuatu itu harus dipecahkan, harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, di sanalah penjahatnya diadili. Kalau ada orang berbuat jahat, diadili dulu. Diadili, kalau ternyata penjahatnya itu tidak bisa diampuni, hukuman seberat-beratnya itu dulu hukuman penggal. Ya, tapi sebelum mereka melakukannya, lebih dulu diserahkan kepada dukun atau perbaringin namanya, paranormalnya orang Batak, untuk memilih kapan hari yang baik untuk melakukan hukuman itu. Karena apa? Mungkin saja itu penjahatnya sakti. Pada hari tersebut dia nggak bisa mati karena dia sakti. Dicarilah hari yang baik. Kalau ternyata dibutuhkan waktu 2 atau 3 hari untuk memilih hari yang baik, itu penjahatnya dipenjara, dipasung di kolong rumah. Ya, di kolong rumah sementara waktu hingga perbaringin menentukan harinya. Kalau sudah ditemukan harinya, dia pun dibawa ke tempat eksekusi. Nanti kita boleh pindah ke sana. Ya, jadi saya ada pertanyaan. Kalau nyimak ya, ada pertanyaan. Kalau nggak bisa nanti nilainya nilai 3 aja lah dibuat atau 2. Tadi saya katakan penjahatnya dimasukin ke kolong. Sementara penjara sekarang bukan seperti itu kan? Ada yang di ruang AC dibuat. Nah, kalau orang Batak itu dulu penjaranya di kolong rumah. Kenapa penjaranya itu di kolong rumah? Kenapa nggak di atas atau dipilih satu rumah untuk dia di penjara? Ada yang tahu alasannya? Jawab. Tahu, tunjuk tangan. Jawab. Itu Pak, tunjuk tangan. Moses. Ya, hanya bahasanya aja yang kurang pas ya. Karena penjahat itu sudah disamakan dengan karena binatang itu tadi tempatnya di kolong rumah. Alasan itulah makanya penjahat itu layak untuk dieksekusi. Mereka percaya yang mereka bunuh itu nantinya adalah binatang. Iya, oke, itulah soal batu persidangan. Di sini ada kita lihat patung. Udah semua pernah lihat si Gale-Gale ya? Siapa yang udah pernah manortor dengan si Gale-Gale? Udah semua? Oh, ada lagi yang belum. Nah, udah tahu ceritanya si Gale-Gale?
Yang sudah tahu ditutuplah telinganya. Oke, ini si Gale-Gale, patung yang bisa menari. Dulu ceritanya nih, ada seorang anak raja, ya anak satu-satunya yang diutus dia ke medan perang. Ternyata dia dibunuh oleh musuh. Mendengar anaknya sudah meninggal, raja pun bersedih. Belakangan Ya. motor. Jadi tersana karena raja selalu bersedih, penasihat raja cari cara bagaimana cara menghiburnya, yaitu Tak kamu dipanggillah guru sila ini? dukun untuk memindahkan roh anaknya ke Terserah sebuah hal itu. patung. Ya, dengan kekuatan Pas naik rom saya magic menonton, ilmu, terganggu dukun, sama percuma. patung itu pun bisa Ribet deh. berdiri, bergerak gitu. dan menarik Berulang kan seperti anaknya. Dibawalah ini ke hadapan raja, diperintahkan menari. Ya, dengan melihat itu raja pun terhibur kembali. Jadi patung itu dianggap berjasa untuk kerajaan. Makanya hampir di semua tempat wisata sekarang ada ini patung untuk mengenang jasanya kepada raja. Nah, patung yang dulu itu bergerak dengan kekuatan ilmu magic. Kekuatan ilmu ya, makanya dia bergerak. Ini juga bergerak dengan kekuatan ilmu. Ilmu tarik menarik. Yang kedua, ilmu menari. Kalau ada menari di depan dia, dia pasti ikut-ikutan menari. Gimana tadi Bu? Bapak Ibu? Menari bersama atau gurunya aja? Semua Sama. tapi guru depan. Oke, baik. Hah? Coba Dang, kami, Jo. dang boy sana Pak Perjolo, sapar Pak Jomdo kan? Oh. Iya dah. Tolong Iya. kami itu. Terserah kamu mak. Kita lanjut ke sana dulu lah, biar bebas nanti. Mereka ini udah selesai baru